Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Fatahila dengan NIM 1911030. Saya hanya ingin menambahkan apa yang telah Bapak sampaikan tadi mengenai hukum pidana. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, yang dimana perbuatan itu diancam dengan hukuman berupa siksaan atau penderitaan. Dari makna tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya hukum pidana bukanlah hukum yang mengatur norma-norma yang baru, melainkan mengatur pelarangan-pelarangan atau kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma yang berada dalam kepentingan umum. Adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum, dan yang pertama adalah badan peraturan perundang-undangan, misalnya negara, pejabat negara, pegawai negeri, peraturan pemerintah dan sebagainya. Dan yang kedua, kepentingan hukum tiap manusia, yaitu jiwa, raga atau tubuh, kemerdekaan, kehormatan, hak milik atau harta benda. Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan. Yang pertama ialah pelanggaran ialah mengenai hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan hukuman denda. Misalnya sopir truk yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Dan yang kedua ialah kejahatan. Kejahatan ini ialah mengenai soal-soal yang besar seperti pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, dan sebagainya. Contoh pelanggaran kejahatan terhadap kepentingan umum berkenaan dengan 1. Badan atau peraturan perundang-undangan, misalnya pemberontakan, penghinaan, tidak membayar pajak, melawan pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya. Dan yang kedua, kepentingan hukum tiap manusia. Ketiga, terhadap jiwa, itu pembunuhan, terhadap tubuh, penganiayaan, terhadap kemerdekaan, penculikan, terhadap kehormatan, penghinaan, terhadap milik, pencurian. Bagaimana pelaksanaan dari hukum pidana ke hukum perdata? Mengenai pelanggaran terhadap kepentingan hukum tiap manusia, mungkin timbul pertanyaan, apakah hal-hal itu bukanlah mengenai kepentingan perseorangan yang sudah diatur dalam hukum perdata? Hukum pidana itu tidak membuat peraturan-peraturan yang baru, melainkan mengambil dari peraturan-peraturan hukum yang lain yang bersifat kepentingan umum. Memang sebenarnya peraturan-peraturan tentang jiwa, raga, milik, dan sebagainya, dan tiap orang telah termasuk dalam hukum perdata. Hal pembunuhan, pencurian, dan sebagainya antara orang-orang biasa semata-mata diurus oleh pengadilan pidana. Kita mengetahui bahwa pengadilan perdata baru bertindak kalau sudah ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban. Orang itu sendirilah yang mengurus perkaranya ke dan di muka pengadilan perdata. Sedangkan dalam hukum pidana, yang bertindak dan mengurus perkara ke dan di muka pengadilan pidana bukanlah pihak korban sendiri, melainkan alat-alat kekuasaan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim. Oleh karena kemudian ternyata bahwa orang-orang yang diserang kepentingan hukumnya malu-malu, segan atau takut mengurusnya sendiri perkaranya ke pengadilan perdata, maka sudah dapat dimengerti bahwa banyak perkara yang tidak sampai ke pengadilan sehingga merajalela pelanggaran-pelanggaran atas kepentingan hukum orang. Keadaan demikian itu tentu tidak membawa ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Berhubungan dengan hal itu dan juga terdorong oleh perubahan zaman yang menganggap tiap-tiap orang adalah anggota masyarakat, maka sekarang tiap-tiap serangan atas kepentingan hukum perseorangan dipandang sebagai serangan terhadap masyarakat. Dan karena masyarakat yang tertinggi adalah negara,
maka negaralah dengan perantaraan polisi, jaksa, dan hakim yang bertindak mengurus tiap-tiap organnya yang diserang kepentingan hukumnya. Jadi, di samping hal pelanggaran atas kepentingan hukum, tiap orang itu adalah urusan hukum perdata. Sekarang hal itu juga termasuk urusan hukum pidana. Untuk menjaga keselamatan kepentingan umum, hukum pidana mengadakan satu jaminan yang istimewa terhadapnya, yaitu seperti tertulis pada bagian terakhir, perbuatan mana diancam dengan suatu siksaan. Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur terpenting dalam hukum pidana. Kita telah mengetahui bahwa sifat dan hukum ialah memaksa dan dapat dipaksakan. Dan paksaan itu perlu untuk menjaga tertibnya peraturan-peraturan hukum atau untuk memaksa si perusak memperbaiki keadaan yang dirusaknya atau mengganti kerugian yang disebabkannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.